Halo teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Baik nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Kamu gimana kabarnya? ini ya, tugas kita ada kelompok kan ya, yang membuat benchmarking ya, antara salah satu Iya, instansi dengan instansi lain. Iya. Udah baca ini kan, soalnya kan kalian udah. Udah. gimana nih, kita mau bahasnya mulai dari mana? Kita kan sama-sama DJPB nih, jadi ya kan instansinya yang dipilih DJPB. Oke. Iya, Terus benar sih. kira-kira mau di benchmarking sama apa? Kenapa kita nggak tentang permasalahannya dulu kita tentuin? Oh iya, bisa. Ya, Kira-kira permasalahan yang ada di lingkungan kita aja kali ya? Iya, yang di kantor OJT kita. aja kan, gimana gitu. Kalau dari RT gimana? Kantornya kira-kira apa yang perlu masalah itu? Kalau dari aku sih, kantornya mungkin lebih butuh fasilitas bersama mungkin. Menurut aku masih kurang sih di fasilitas bersama. Ini untuk berkolaborasi atau untuk bercengkrama antar pegawai, menurut aku itu kurang. Ini ya, karena apa, kotak-kotak gitu kan, maksudnya KPPN kan biasanya nggak banyak. Iya, ada biliknya. Iya, ada cubicle gitu. Iya, bisa sih itu sih. Iya. Kayaknya di semua kantor gitu deh. Kalau aku kayaknya suasana kantornya apa ya? Kan suasana kantornya itu kayak terlalu monoton kerjanya gitu-gitu aja terus. Kayak nggak ada antar seksi gitu tuh, kayak apa sih, kurang ada ngobrol gitu sih, kurang sosialisasi gitu. Kayak misalnya seksi pencairan dana sama bank aja gitu, terus kayak yang seksi lain itu kayak kerja sendiri-sendiri gitu, kayak ya emang sih tugasnya beda-beda, tapi kan kalau misalnya kayak ada omongan gitu sesekali sosialisasi gitu, kayaknya lebih seru deh, lebih menarik, dan pastinya nyaman nggak sih kalau misalnya antar seksi tuh tahu apa sih yang di kantor itu tuh perlunya tuh apa gitu, biar capaiannya itu bisa Benar, terlaksana. setuju. Sosialisasi gitu ya, maksudnya antar pegawai. Iya. Kalau Guntara gimana? di kantor sih hampir sama sebenarnya. Mungkin kayaknya hampir semua KPPN kayak gitu ya. Yang di Iya sih. Iya. Aku gimana ya? Ada pernah dengar katanya Kemenkeu itu mau menerapkan apa namanya, flexible working space, tapi sejauh ini di kantorku juga belum ada dan kabarnya juga nggak tahu. Tapi menurutku itu bagus sih sebenarnya kalau buat apa namanya, instansi seperti kita yang butuh kayak refreshing, terus butuh suasana baru gitu kan, flexible working space gitu. Setuju sih. Iya sih. Aku juga udah Setuju. pernah dengar tentang flexible working space, dan menurut aku itu cocok dan bisa diterapin di lingkungan DJPB. Masalah itu kira-kira apa ya? Mana atau instansi apa yang bisa buat kita bandingin gitu? Yang Kalau dari swasta gimana? boleh sih, bisa dari swasta. Yang aku pandang juga yang instansi pemerintah belum ini sih, belum mencakup itu semua sih kayaknya. Iya. Mungkin kayak apa sih, kayak Tokped atau Shopee atau apa gitu. Yang Gojek juga bisa Gojek. Iya, Gojek bisa Gojek. Kayaknya bagus deh. Coba lihat Gojek dulu kali ya. Iya. Oh ini nih, aku nemu ada link bagus, tak share screen ya, aku share screen ya. Iya, share screen aja, Oke. nggak apa-apa. Udah kelihatan?
Belum, udah. Udah. Ini aku dapat Oh kan iya. ya, lumayan nih kayak Oh iya, ruangannya asik ya gitu ya. Yang seru kalau di JP begini. iya benar sih. Betah di kantor nggak sih? Iya. Apalagi kalau orang-orang yang muda-muda gitu kan mereka pengennya yang fresh gitu kan, yang fleksibel Iya, gitu kan. sambil santai, terus tempatnya juga enak gitu kan. Jadi banyak inspirasi masuk. Aku share linknya di grup ya. Coba nanti Iya, kita boleh. ya. Berarti kita bandingin ke Gojek ya? Eh, Mencontoh Gojek maksudnya. ya boleh. Pastinya kita Bisa. Tapi kira-kira kalau dibikin kerangka, kita bikin kerangkanya gimana nanti? Maksudnya buat laporan dan buat pembagian tugasnya gitu. Kalau dari soalnya kan ada kayak identifikasi masalahnya dulu, berarti ada permasalahan nggak sih? Ya udah gitu kita ambil contoh benchmark dari Gojek tersebut, kita bandingin apa yang udah ada di Gojek sama apa yang belum ada di DJPB gitu. Iya, bisa. Terus kan ini ya, disuruh penerapan juga kan, penerapan di... Iya. Gitu. Berarti 3 aja yang dibahas itu. Terus kita bagi permasalahannya aja kayak satu-satu gitu kan. Tapi di poin D ada ini tulisannya mengevaluasi poin D. Terus kelompok juga mendiskusikan hambatan. Jadi kita cari hambatannya yang kira-kira apa yang bisa terjadi sama solusinya. Oh iya, ada hambatan ya. Berarti kerangkanya permasalahannya dulu apa, terus benchmarkingnya kan tadi yang di Gojek apa yang bagus gitu, terus baru penerapan lalu hambatan solusi. Iya, bisa. Kalau permasalahan kan tadi coba Nurul bisa diulang nggak, permasalahan tadi apa ya yang punya Nurul? Tadi itu yang apa, sosialisasi gitu kayak gimana sih sosialisasi di kantor suasananya biar enak gitu, biar nyaman, kayak apa kan kalau misal suasananya misal kayak ruangannya itu agak ngumpul gitu, tapi ada batas-batasnya juga sih, maksudnya per seksi, tapi nggak terlalu banyak sekat gitu sih kayaknya. Kalau misalnya suasana kerjanya kayak gitu, kayaknya mendukung banget buat inovasi, terus sama sosialisasi antar pegawai sih, antar seksi juga. Kalau RD tadi gimana? Yang apa tadi, tata ruangan ya? Iya. Intinya sih tadi kan ngomongin soal ini ya, fasilitas bersama. Nah, berhubung di DJPB itu kan banyak tuh penataan tata letak yang masih jadul gitu. Udah gitu banyak ruangan yang tidak cocok dan tidak terpakai di kantor-kantornya. Mungkin itu ruangan bisa diubah menjadi fasilitas bersama. Iya sih, konsepnya buat fasilitas bersama itu ya. Iya. Itu tadi kiasnya dari flexible working space itu kan apa namanya? Kita kan pasti banyak mutasi ya di JPB itu. Nah terus kan kalau mutasi pasti mutasi. Nanti transportasinya jauh lah. Kalau bisa pakai flexible working space kan kita bisa ngantor di kantor yang dekat rumah kita, jadi enak gitu, bisa hemat gitu ya. Iya benar sih. Iya. Terus dekat rumah juga ya. Benar. Oke, permasalahan udah dapat berarti ya. Terus kalau di Gojek itu bisa kan kita budaya kerjanya buat Kemenkeu masuk kan? Masuk sih, kan nggak apa-apa kan. Yang bisa diambil. Ada yang bisa, ya masih bisa diambil. Oh iya nih, di Gojek ada open office juga ya? Berarti bisa tuh cocok buat yang apa? Yang biar bisa sosialisasi gitu ya. Office, terus juga kalau dilihat dari foto-fotonya ini apa namanya, kantor-kantornya sih bagus-bagus, ruangannya enak gitu ya. Iya. Bener. Penataannya juga bagus sih.
terus warna-warni juga, jadi ngelihatnya tuh nggak warna putih Nggak semua, bosen gitu. nggak Ya, bosen. kalau di KPN tuh pasti kan cuma biru kuning gitu kan. Iya, terus pastinya ada tulisan-tulisan motivasi nggak sih? Jadi Ya, lebih tulisan lebih seneng di nggak sih tembok ngelihatnya? Iya, Kayak wallpaper gitu. baru kayak enak gitu liatnya. Oke, masuk. Terus kira-kira apa aja yang bisa diterapin ya nanti? ya itu tadi open office bisa, terus ruangannya Aku baca juga banyak nih fasilitas bersama di Gojek bisa diambil buat pemanfaatan ruangan yang nggak kepake di kantor. ya bisa itu. Iya, Gojek itu tata letaknya maksudnya dia penataan ruangnya bagus ya, interiornya. Kalau di KPPN kan kayak apa sih namanya, jadul apa ya? Ya, kuno. Zaman dulu kuno. Beda generasi gitu. Dan Ya, beda zaman ya. mungkin karena kan pembangunannya tuh udah lama gitu dari dulu gitu, terus kayak renov yang buat kayak gitu mungkin belum ada gitu. Oke. Tapi beberapa waktu lalu juga ada kayak pengukuran kayak mau renov, jadi mungkin kalau disaranin gitu mungkin ya bisa sih Iya bisa. disaranin ruangannya gitu. Oke, bisa diterapin. Tapi kira-kira pasti ada hambatannya nggak sih kalau mau nerapin kayak gitu? Iya sih pasti ada. Ya, jelas. Kalau menurut kalian apa tuh hambatannya, kira-kira apa aja nih? Mungkin ya kalau yang open office itu kan kayak mungkin ada 1-2 pegawai yang nggak terlalu seneng terganggu berisik gitu, terus ada yang lebih seneng tenang. Kalau misalnya ada biliknya kan lebih kayak tenang gitu kan. Nah mungkin itu sih kayak personalnya kali ya, kayak privasinya gitu kayaknya kurang ya, private gitu ya. Iya, kurang private gitu. Tapi bisa sih kayaknya kalau misalnya di kayak ada pelatihan atau semacam kayak ya batasan gitu, aturan gimana sih open office-nya gitu biar tetap nyaman buat orang yang emang kurang terlalu senang berisik gitu, yang lebih senang tenang gitu. Kayaknya itu sih hambatannya sih paling. Ya mungkin hambatan lainnya juga waktunya membutuhkan waktu yang lama jadi tidak cepat gitu. Ini terus hambatan lainnya. Buat ngubah semuanya kan agak lama. Terus buat bikin fasilitas baru berarti kan anggaran baru gitu nggak sih? Ya, ada anggaran lebih. Potong anggaran lama, ya anggaran lebih buat ngubah tata ruangnya gitu. Oh ya, terus juga kalau working space kan nggak semuanya bisa kerja di rumah atau di luar kantor ya, pasti kan ada yang di kantor juga kan. Nah itu Iya. ada ini ketimpangan apa ya namanya? Ketimpangan. Iri gitu nggak sih? Iri antar seksi gitu. Bisa. Kayak pencairan dana kan mungkin dia nggak bisa kan kalau di luar kantor gitu. Iya, koordinasinya nggak sulit sih kan, kayak 1 jam nggak sih dari depan sampai bank gitu. Itu bisa dilakukan sama revision, komitmennya aja sama sinerginya antara dari atas sampai bawah. Kalau seumpama kita bareng-bareng bisa bersinergi kan bisa kan, kan hal yang mustahil gitu. Iya, bisa sih itu. Ya mungkin bisa dilakuin yang itu flexible working space ya. Nah kayaknya sih bisa sih buat seksi pencairan dana sama bank, kan semuanya masuk ke komputer nggak sih? Jadi ya mungkin hambatannya bisa ini nggak sih, bisa ada solusinya gitu. Oke teman-teman, ini udah cukup kayaknya kita sekarang kita coba bikin laporannya aja ya. Nanti langsung aja. Bagian kebayang. Pakai kebayang ya. Kayak tadi yang udah.
kita ngomongin, nanti lebih lanjutnya coba kita atur di grup lah. Ya, Oke, bisa. siap. Oke. Cara kita ngerjain. Ya, semangat ya, terima kasih. Ya, thank you guys.